Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Hikmah dengan NIM 2018-12191 akan menjelaskan kewirausahaan yaitu getuk rasa dengan nama Rarako. Latar belakang dari usaha saya ini adalah saat ini posisi jajanan tradisional nampaknya mulai tergeser keberadaannya dengan jajanan yang modern. Untuk mempertahankan eksistensi jajanan pasar, kita harus mampu membuatnya lebih menarik dengan melakukan modifikasi dan kreasi terhadapnya. Oleh karena itu, kita ingin memunculkan kembali jajanan pasar, yaitu jajanan getuk yang dimodifikasi agar konsumen lebih tertarik dan mampu tetap eksistensi di zaman yang modern ini. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait minat para konsumen. Bagaimana peluang pasar yang hendak kita masuki dalam bisnis kita dan bagaimana cara memperoleh order tersebut. Yang kedua adalah harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, dan kualitas. Yang ketiga adalah persiapan mental dan keberanian memulai usaha. Singkirkan hambatan psikologis, rasa malu, takut gagal, dan perang batin antara berkeinginan dan keraguan. Jangan lupa harus siap menghadapi resiko, di mana resiko bisnis adalah untung atau rugi. Bidang usaha yang saya jalankan bergerak di bidang kuliner, yaitu pembentukan usaha baru makanan tradisional Indonesia yaitu getuk. Dengan tujuan untuk mengetahui analisis usaha getuk rasa, untuk mengetahui estimasi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan getuk rasa, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui perkiraan laba yang diperoleh perharinya dalam pembuatan getuk rasa. Selanjutnya adalah aspek pasar. Yang pertama, permintaan. Untuk menarik minat konsumen khususnya peminat kuliner agar menyukai dan tertarik pada produk saya akan menciptakan jajanan tradisional yang sesuai dengan selera masyarakat saat ini. Rarako akan selalu menjaga dan memperhatikan kualitas dan rasa dari getuk rasa agar para konsumen suka dan tertarik dengan produk saya, agar konsumen tetap menyukai dan tetap setia pada produk saya, dan untuk menjaga tingkat permintaan agar tidak menurun. Yang kedua, penawaran. Saya akan membuat getuk yang tidak hanya manis saja, tetapi juga akan membuat getuk yang memiliki berbagai rasa, dan juga dari bahan yang berbeda dari getuk yang lain, yaitu getuk rasa Rarako dari ubi madu. Hal ini dapat membuat minat yang tinggi bagi konsumen untuk membeli produk saya. Selain itu, saya juga memberikan harga yang terjangkau dan kualitas produk yang unggul. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kesatu, aspek geografis. Sasaran kami adalah semua jenis kalangan, terkhususnya bagi para pecinta kuliner. Rarako juga akan membuka toko di rumah dan saat berkembang pesat, saya akan membuat gerai toko di pusat toko. Tidak lupa, selain melakukan pembelian di rumah dan akan dititipkan ke toko-toko, juga akan dilakukan secara online. Yang kedua, aspek demografis. Rarako merupakan jajanan tradisional berupa getuk rasa yang dapat dinikmati oleh semua jenis kalangan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, aspek psikologis. Rarako dapat dinikmati oleh semua jenis kalangan, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas. Dan tidak hanya itu, Rarako juga dapat digunakan sebagai oleh-oleh untuk warga yang jauh. Yang keempat, aspek perilaku. Dalam memuaskan konsumen, saya tidak hanya memberikan produk yang berkualitas tinggi atau unggul saja,
tetapi saya akan memperhatikan rasa dari getuk yang bervariasi sehingga konsumen tidak akan bosan. Selanjutnya, menentukan pasar sasaran. Saya melakukan analisis untuk dapat menentukan pasar sasarannya. Dan pasar sasaran dari Raraku adalah semua jenis kalangan karena produk yang kami buat dapat dinikmati semua jenis kalangan tanpa pandang bulu, mulai dari kalangan bawah hingga atas, sehingga produk saya dapat diterima dengan mudah oleh para konsumen. Selanjutnya, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Dari survei dan testi yang saya sebarkan di masyarakat, 80% dari mereka memiliki minat yang tinggi untuk menikmati getuk rasa saya. Aspek selanjutnya adalah aspek produksi. Yang pertama, jenis peralatan yang dipakai, yaitu ada wadah plastik, panci untuk mengukus, mesin penghalus atau mixer, alat pengupas ubi atau pisau, yang terakhir adalah piring. Selanjutnya ada kapasitas produksi. Bahan baku produksi untuk 100 porsi, terdiri dari ubi madu dengan 10 kg, kedua tepung tapioka 2 kg, tepung panir 2 kg, tepung terigu 2 kg, gula 2 kg, minyak 3 liter, coklat 3 batangan, keju 3 batangan, air secukupnya, dan yang terakhir garam. Sumber bahan baku. Dalam pembuatan getuk rasa ini, tentu membutuhkan berbagai macam bahan baku yang diperoleh dari toko yang ada di sekitar Kudus, ataupun bisa juga dengan mendatangi pasar-pasar murah yang ada di Kudus, yang menyediakan berbagai kebutuhan akan bahan baku pembuatan getuk pada umumnya. Bahkan dengan mendatangi pasar-pasar tradisional yang memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama bisnis, yakni pemesanan bahan baku dengan jumlah yang sesuai dengan diskon atau potongan harga dari penjual yang bersangkutan. Berbagai macam hal ini juga dapat dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku secara konstan atau tetap. Selanjutnya ada inovasi produk. Dalam perkembangan ke depan tentu banyak kendala yang dihadapi. Di antaranya yang sudah tampak di depan mata ialah tidak semua produk terjual setiap harinya. Sehingga perlu dilakukan diversifikasi atau perluasan produk, yaitu dengan cara membuat produk beku yang tahan hingga 3 hari. Aspek selanjutnya adalah aspek finansial. Kebutuhan dana. Yang pertama, inventaris. Inventaris sendiri terdiri dari produk peralatan. Yang pertama, wadah plastik dengan harga 200.000 dengan jumlah 5. Yang kedua, panci untuk mengukus dengan jumlah 3 dengan harga 300.000. Yang ketiga, mesin penghalus atau mixer dengan jumlah 2 dengan harga 450.000. Yang keempat, alat pengupas ubi atau pisau dengan jumlah 3, harganya 100.000. Yang kelima, piring dengan jumlah 20, harganya 200.000. Dengan total harga inventaris adalah 1.250.000. Selanjutnya ada bahan baku untuk 1 kali resep, yaitu 100 porsi. Yang pertama ada bahan utamanya adalah ubi madu dengan jumlah 10 kg, harganya 200.000. Kedua, tepung tapioka jumlah 2 kg, harganya 24.000. Yang ketiga, tepung panir jumlahnya 2 kg dengan harga 30.000. Yang keempat, tepung terigu dengan jumlah 2 kg dengan harga 20.000. Yang kelima, gula dengan jumlah 2 kg, harganya 25.000. Yang keenam, minyak dengan jumlah 3 liter, harganya 45.000. Yang ketujuh, coklat berjumlah 3 batangan dengan harga 45.000. Yang ke-8, keju dengan jumlah 3 batangan dengan harga 42.000. Yang ke-9, garam dengan jumlah 2 sendok teh, harganya 1.000.
Total jumlah bahan baku untuk satu kali resep adalah 433.000. Dengan kesimpulan adalah getuk merupakan makanan atau jajanan pasar yang enak rasanya, sederhana tampilan dan buatannya. Keuntungan dari usaha ini juga lumayan. Dan getuk rasa ini aman dikonsumsi dan juga halal. Proses pembuatan tidak hanya rumit, tapi memang membutuhkan waktu yang lumayan dalam pembuatannya. Apabila sudah terbiasa, akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan asyik. Rasanya yang enak, bergizi, dan sebagai pengganjal perut juga banyak manfaat dari jajanan ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.